Nanti teman-teman netizen ketika ingin menikmati makanan seafood yang fresh ada di kafe apa namanya? Minantu. Warung Minantu. Yang lokasi di mana lokasinya nih? Di Bantar Kemang. Bantar Kemang. Boleh disampaikan alamatnya? Ya, alamat kuliner kami itu di Jalan Bantar Kemang, dekat TK Pertiwi. Wah, dekat, ini produknya hampir seafood semua ya? Iya, seafood. Kalau Seafood dari semua. Suppliernya Minantu Seafood. Minantu Seafood. Kalau untuk restorannya atau warung Minantu. Ini antusiasnya konsumen nih di kafe Minantu Seafood ini kira-kira gimana ini tanggapan mereka tentang produknya Bang Adel nih? Nah, alhamdulillah juga udah uji tes ya. Uji tes food ya. Oleh pemerintah daerah. Ya, ternyata ya layak untuk diperdagangkan. Gitu. Terus belum diceritakan juga ya, kita ini kan ada bahan baku banyak nih. Betul. Ya, bahan baku, kita punya ruang produksi. Setelah punya ruang produksi, kebetulan ada ruangan yang di atas nih. Oh, untuk dijadikan. Jadikanlah warung Minantu. Warung Minantu. Jadi masakan matangnya. Matangnya ya. Makanan matang barang matangnya. Dikarenakan apa? Dikarenakan kita mempunyai barang, tidak perlu belanja jauh-jauh. Betul. Terus memanfaatkan waktu dan situasi dan memanfaatkan pangsa pasar, permintaan pasar. Jadi permintaan pasar itu kepada kami ya melalui WA, bagaimana nih Minantu Seafood kalau ada masakannya katanya masakannya. Ya akhirnya pada tahun 2023 kami melakukan bulan Juni tepatnya kami melakukan atau mendirikan juga restorannya. Restoran. Oh, berarti restoran ini belum begitu lama ya dibanding tadi betul. Produk tambak itu. Iya. Karena memang memanfaatkan pangsa pasar. Iya. Ada nggak kiat-kiat nih? Ini bukan kiat-kiat sih sebetulnya. Pengembangan lebih jauh untuk buka usaha kuliner. Ini kan sekarang di Kota Bogor deh. Akhirnya salah satu juga penyumbang PAD ya. Betul. Sebagai titipan pajak. Pajak pasti. Ya, seperti itu ya. Sudah. Seperti itu. Kita sudah mendaftarkan pajak. Ada nggak kira-kira nih Bang Adil dengan produk yang sama buka di luar Kota Bogor atau di Kabupaten Bogor, Wilayah Puncak lah seperti itu. Di kampung sendiri lah. Untuk warung Minantu ya. Ya. Ya kalau untuk supplier Minantu Seafood-nya itu memang sudah di Kota Bandung. Kota Bandung. Udah ada di Kota Bandung ya. Suppliernya. Tapi untuk resto belum. Betul. Karena kalau saya pikir lihat situasi puncak itu udaranya dingin, tempat wisata, Kalau saya berpikir untuk seafood belum ke arah sana ya. Karena saya perhatikan masakan-masakan yang di wilayah Puncak dan sekitarnya itu biasanya masakan Sunda. Ya, jadi orang penikmatnya lebih ke area kota ya. Di bawah berarti ya. Betul, jagung bakar, kayak gitu, bakar-bakaran seperti itu. Ini kita sambil diskusi, enak nih ada kopi nih. Om Adel ada kopi, dan lain kita coba minum kopi nih teman-teman. Teman-teman ini salah satu kopi yang disuguhkan oleh AMBS dan ini juga di depan kita ini ada produk kacangku. Waduh. Ini produk kacangku, salah satu produk yang dikemas apik, rapi, rasanya renyah, lezat dan nikmat kalau kita konsumsi. Dan kacang ini luar biasa. Ini hasil olahan UMKM. Jadi olahan lembur lah. UMKM. Kita coba nih, Om Adel. Siap. Enak nih. Enak ya? Nusai. Jadi harapannya nih, Om Adel, harapan terakhir nih. Harapan untuk masyarakat Bogor Selatan terkait ajakan untuk berani buka usaha sendiri. Gimana Om Adel? Ya. Bang aja tadi kan ada menanyakan tentang masalah kiat-kiat ya. Belum dijawab ya. Belum dijawabnya. Kiat-kiat ini khusus spesifik restoran aja ya. Restoran itu yang pertama mungkin menu ya. Menu yang unik dan lezat lah tentunya. Karena tawarkan menu yang unik dan lezat untuk membedakan dari yang lain. Dari kompetitor yang lain ya. Nah, itu yang pertama, menunya ya. Betul. Yang keduanya lokasi yang strategis. Ya. Ini kiat-kiat nih, kita bicara kiat-kiat. Yang kedua, yang pertamanya menunya yang benar-benar beda yang lain dan rasanya juga bagus. Yang keduanya tempatnya yang strategi ya. Pilih lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh pelanggan. Paling tidak pelanggan tidak sulit untuk ke arah lokasi tersebut. Ya, kemudian yang ketiganya
Ini yang paling utama nih, pelayanan yang baik. Pelayanan yang baik. Kami selalu melakukan service excellent. Jadi customer service excellent. Jadi karyawan ya? Saya kan ada 20 orang. 20 orang. Setiap bulan kami melakukan pembinaan, edukasi tentang pendidikan tentang service excellence. Ya, service excellence itu menerangkan tentang bagaimana supaya kepuasan pelanggan terhadap kinerja mereka, gitu kan. Ada trilogi pelayanan prima soalnya. Jadi pelayanan prima, ya. Prima dalam penampilan, prima dalam pengetahuan, prima dalam penyampaian. Ya, jadi penampilannya harus bersih, rapi si karyawan tersebut. Terus pengetahuannya harus tahu tentang menu, tentang lokasi di situ, tentang masakan, dan itu saja pengetahuan. Kemudian ada juga penyampaian tentang penyampaian yang trilogi tadi. Jadi 3 keutamaan pelayanan prima itu saya terapkan di dalam usaha kami, ya. Karena karyawan itu membutuhkan edukasi juga. Jadi, nah penyampaian di sini ini yang paling penting. Jangan sampai kita penyampaiannya diterapkan juga 3S. 3S. Ya. S pertama apa nih? Senyum. Senyum. S kedua? Sapa. Salam. Itu biasanya di mana-mana ada ya. Senyum, sapa, salam. Jangan sampai ketika melayani pelanggan senyumnya hilang. Terus penyampaiannya kurang bagus, attitude-nya gitu. Jadi paling tidak ucapan selamat pagi atau assalamualaikum. Ada satu titipan. Cepat dalam penyajian. Cepat dalam penyajian, iya. Terus kalau ada masalah kita bergerak cepat, bertindak tepat. Direview terus ya, dievaluasi terus. Iya, dievaluasi terus. Terus yang keempat tadi kan ketiga nih, pelayanan ya yang baik kan. Kualitas makanan, Bang. Kualitas makanan. Kualitas makanan itu yang secara konsisten. Iya. Jadi misalnya masakan soto lah gitu ya. Menjaga rasa ya. Menjaga rasa. Harus konsisten. Rasanya seperti itu harus sesuai itu. Betul. Harus benar-benar memiliki rasa yang khas. Betul. Dan jangan dirubah juga gitu. Ya. Takarannya harus bagus. Sesuai takarannya. Jadi ada SOP-nya ya. Iya, ada SOP-nya. Kemudian setelah itu ada atmosfer juga yang nyaman. Maksudnya itu menciptakan atmosfer yang nyaman dan menyenangkan bagi pelanggan. Betul. Jadi suasananya itu dibikin senang lah. Jangan sampai konsumen datang duduk di meja, tadinya pengen makan enak, jadi enggak akhirnya pulang lagi. Kecewa lah gitu. Kemudian pemasarannya juga yang efektif. Betul. Sekarang kan ada online ya. Online, betul. Kita manfaatkan media sosial. Betul. Kita bekerja sama dengan Shopee Food, kerjasama dengan GrabFood, dan yang lainnya lah. Betul. Nah, karena kebetulan saya tuh di restoran, di warung Minanto itu parkirannya agak sedikit sempit. Jadi kita mengandalkan online. Ya, ternyata luar biasa. Antusias online penikmat itu, kuliner online banyak juga. Dari jam 9 sampai jam 9 malam itu chef saya atau koki saya itu nggak ada henti-hentinya memasak. Terus bergerak, gitu. olahraga dia. Olahraga. Terus bergerak. Bergerak terus gitu. Ya, terus kemudian ada juga setelah itu baru kita pengelolaan keuangan kiat-kiatnya. Pengelolaan keuangan yang baik. Jadi harus benar-benar kita kelola dengan baik. Cash flow-nya jelas ya. Cash flow-nya harus jelas. Dan memang harus kita lakukan seperti itu. Supaya perusahaan yang kita jalankan itu yang jalan terus. Ya kan. Kemudian ada juga yang tadi saya sampaikan bahwa setiap bulannya kami mengadakan pembinaan. Evaluasi. Itu adalah kiat yang ke-8 supaya solid. Betul. Supaya solid di antara ada kesinambungan lah antara karyawan dengan yang chefnya, kemudian dengan yang punya, yang ownernya. Jadi harus ada kesinambungan. Kemudian selain itu juga harus yang tadi Bang Ajet, ada inovasi dan kreativitas. Inovasi. Jadi ketika ada menu yang lain, yang bagus, kita jalankan. Kalau memang enak kan gitu. Lakukan inovasi dan kreativitas dalam menu pelayanan dan atmosfer tadi ya, supaya lebih menarik pelanggan yang lebih banyak lagi. Betul. Terus yang ke-10 yang terakhir nih,
Mendengarkan keluhan pelanggan. Nah itu yang paling penting. Biasanya nih Om Adel, biasanya ini karena dia sudah merasa hebat, merasa rame ketika ada masukan, sedikit komplain dari pelanggan itu, komplain itu hal yang wajar. Baik sebetulnya untuk kemajuan si usaha itu. Ini gimana? Harus disikapi dengan baik. Harus disikapi dengan baik karena kita melakukan yang tadi ya, 3S tadi ya. 3S. Kemudian kita melakukan juga edukasi tentang pelayanan prima, service excellence. Jadi supaya memberikan kepuasan kepada pelanggan. Cara menyikapi tersebut, ya kita sikapi, kemudian keluhan tersebut kita terima. Ya, kita terima, kemudian kita komunikasikan dengan pelanggan tersebut. Kemudian kita membuktikan bahwa apa yang dikomplain, ya kita jelasin, kita jelaskan, supaya pelanggan tersebut jelas. Apabila rasanya memang kurang memuaskan, ya kita mohon maaf ya. Ada kotak saran kah? Ada kotak saran. Ya, ada kotak saran dan kami pun membuka hotline ya, kepuasan pelanggan terhadap Warung Minantu. Rasanya suka ada tuh ulasan-ulasan bintang 5 dulu. Alhamdulillah di situ bintangnya kita dapat bintang 5. Waduh. Iya. Kalau mereka pada kalau jenderal bintang 4. Nah, ini kalau bintang 5 jenderal penuh nih. Jenderal penuh. Istimewa. Gitu. Alhamdulillah. Jadi sebetulnya kiat-kiat tersebut itu bagian dari ya tadi apa kepada ini untuk mengajak tadi itu. Iya. Itu bagian ini berpromosi. Bagian promosi ya. Yang terakhir bagaimana kita menjalankan usaha tersebut. Yang tadi sudah kita sampaikan, saya sampaikan tentunya ya kepada yang sudah melakukan usaha-usaha yang saya jalankan atau usaha lain, saya mohon maaf nih, saya bukan menggurui atau kita karena kita sedang podcast, kita namanya sharing, kita berbagi pengetahuan, pengalaman, berpengalaman, ya itulah yang saya alami, ya yang kami alami itu seperti itu, jadi itu Bang Ajat. Ini luar biasa teman-teman netizen, ini salah satu pengusaha lokal yang sukses, sedikitnya sukses bergerak di supplier dan kuliner. Ya, betul. Ini juga saya ajakan sebagai warga masyarakat Bogor Selatan kepada para pengusaha kuliner ya, yang ada di kawasan Bogor Selatan, karena kan bicara seafood itu agak jarang nih. Teman-teman para usahawan kuliner yang ada di Bogor Selatan, khususnya juga di Puncak, boleh memesan bahan baku yang berkaitan dengan produk seafood, air tawar, air laut, dan berbagai produk lainnya. Ini Minantu Seafood siap mensuplai kebutuhan Anda, bisa menghubungi ke mana? Gitu. Di IG ada, kita juga menyiapkan media sosial juga. IG, di Facebook, kemudian juga ada di Map, ya. Di Map, ketik aja Minantu Seafood. Nah, di situ bisa juga diulasan. Boleh disampaikan nomor telepon yang bisa dihubungi? Yang bisa dihubungi bisa 0812-840-7482. Ini teman-teman netizen, teman-teman para usaha kuliner yang ada di kawasan Bogor Selatan dan sekitarnya, Puncak dan lain-lain, Bogor Raya lah umumnya atau Jabodetabek, bila mana teman-teman kuliner membutuhkan produk bahan baku, ya berbagai macam bahan baku, Minantu Seafood bisa menyuplai dan menyiapkan produk sesuai dengan kualitas yang baik, tepat waktu. Betul. Terima kasih Bang Ade Ilham Muklis sudah bergabung bersama kami. Diskusi yang sangat menarik terkait dengan suplai dan kuliner di kawasan Bogor dan sekitarnya. Ini mudah-mudahan menjadi motivasi buat kita semua sehingga kita ada niatan untuk buka usaha dengan berani tanpa harus mengambil risiko untung rugi. Yang penting niat dan cita-cita ingin maju. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih netizen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Terima kasih.